Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 7, selamat datang di SMP Negeri 16 Purworejo. Pada sesi kali ini kita akan belajar masalah penggunaan media sosial secara baik dan benar. Apakah di antara kalian memiliki Facebook, Twitter, Instagram, atau TikTok? Itu semuanya adalah media sosial. Lalu, kenapa kita harus belajar mengenai penggunaan media sosial secara baik dan benar? Karena media sosial tidak hanya menyangkut soal diri kita sendiri, melainkan juga orang lain dan aspek hukum. Ingat, pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering dikenal dengan sebutan UU ITE. Lalu bagaimana kita harus menggunakan media sosial? Yuk simak materinya dengan serius. Halo semuanya, salam literasi. Generasi muda cerdas bermedia sosial. Media sosial adalah segala bentuk platform yang digunakan untuk bersosialisasi atau berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain melalui daring tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Di antara kalian siapa yang tidak memiliki Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube? Itu semuanya adalah jenis-jenis media sosial. Bangun tidur yang dibuka, media sosial. Mau makan cekrek upload di media sosial. Mau tidur, yang dibuka, media sosial juga. Tak heran ada istilah generasi menunduk, karena kita terlalu fokus pada gadget kita. Kita lupa dengan keadaan sekitar kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pekerjaan dan juga tanggung jawab. Kita terlalu asik dengan dunia maya kita. Kita bisa tertawa sendiri, kita bisa sedih sendiri, bahkan menangis sendiri hanya dengan melihat layar gawai. Selain memudahkan, media sosial juga membawa dampak, baik positif atau negatif, tergantung bagaimana kita menggunakan. Lalu, bagaimana kita harus menggunakan media sosial kita? Ya, kita harus menggunakan secara bijak. Ingat, pemerintah kita memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pasal-pasalnya, misalnya Pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang keasusilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi hoax. Dan pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun, dan denda sebesar 750 juta sampai 1 miliar. Wow, mengerikan juga ya. Jadi, bijaklah bermedia sosial. Lalu, supaya terhindar dari kejahatan dan hukum, apa yang harus dilakukan? Pertama, hindari membagikan informasi pribadi seperti nomor HP, alamat rumah lengkap, kemudian nomor identitas, dan lain-lain. Itu semua dapat dijadikan bahan kejahatan dan juga penipuan. Yang profil media sosialnya masih menampilkan informasi detail tentang identitas pribadi kalian, yuk diubah yuk. Selain itu, jangan juga terlalu sering membagikan momen atau status seperti sedang di mana, dengan siapa, dan melakukan apa. Karena itu bisa dianalisis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan juga penipuan. Kedua, hindari asal posting konten. Jangan karena kebelet viral pengen terkenal, kalian pada akhirnya melakukan hal-hal sensasional. Kalau kalian ingin terkenal,
tunjukkan dengan prestasi, bukan sensasi yang merugikan diri sendiri. Termasuk hindari juga membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebelum kamu membagikan informasi, kamu harus mengecek apakah informasi tersebut hoax atau tidak. Kemudian ini nih paling penting buat kalian anak remaja, hindari untuk memposting foto-foto yang berkaitan dengan konten asusila. Yang ketiga, jaga etika bermedia sosial yang baik. Jangan mentang-mentang kita tidak tahu siapa yang kita hadapi, kita jadi melupakan tata krama dan adab. Hindari untuk berkomentar dengan menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang kotor, menjelekkan, menghina, dan mencaci maki. Selain itu, jangan pernah berkomentar dengan menyinggung sara dan menyebabkan perpecahan. Jika tidak menguasai suatu topik, lebih baik diam. Keempat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal di media sosial. Kita tidak pernah tahu apakah kenalan kita memiliki niat yang baik atau justru sebaliknya. Karena sudah banyak sekali kasus yang terjadi berawal dari berkenalan di media sosial. Kelima, pilih akun-akun yang kalian ikuti. Hal toksik dan kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh akun media sosial yang kita miliki. Untuk itu, ikuti saja akun-akun yang menambah wawasan, mendidik, dan juga bermanfaat. Ingat baik-baik, apapun yang kita posting di media sosial akan selalu ada di internet, meskipun kita sudah menghapusnya di media sosial pribadi. Lantas, bagaimana kita memanfaatkan media sosial? Gunakan media sosial untuk membagikan potensi dan keindahan alam Indonesia, budaya, dan juga keberagaman kuliner, serta suku dan bahasa. Intinya kita bisa menggunakan media sosial kita untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah yang lebih luas. Kita bisa mengenalkan Indonesia melalui gambar, tulisan, maupun video kreatif. Yang kedua, gunakan media sosial untuk menumbuhkan hal-hal yang positif, menumbuhkan semangat. Kalian bisa share quote, foto, atau tulisan-tulisan inspiratif. Yang ketiga, gunakan media sosial kalian untuk mengajak orang-orang melakukan hal-hal yang baik, menyebarkan kebaikan, menyebarkan semangat yang positif, dan menyebarkan kedamaian. Generasi muda harus mengambil peran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, gunakan media sosial untuk mencari, menambah, dan mendapatkan informasi, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan, sehingga media sosial yang kalian miliki akan bermanfaat. Nah, sekarang sudah tahu kan apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan di media sosial yang kalian miliki. Yuk, mulai sekarang bijak dalam bermedia sosial. Nah, kita sudah melihat materi terkait dengan penggunaan media sosial secara baik dan benar. Semoga materi tadi dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan MPLS Daring SMP Negeri 16 Purworejo 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi